Pak Komang ki mantep kopinya, Pak. Yang lain itu. Nggih, swastiastu Pak Kades. Swastiastu nggih. Sampun siap. Sampun siap atuh. Sampun. Ini kawan-kawan sampun hadir. Ini kan narasumber kami Pak Eka Yasdika sampun ring ruangan. Bu Nangasari selaku moderator. Amartayasi juga sampun rawuh. Ini kenalar Bapak Ibu guru peserta. Sampun 70 orang yang hadir dari 95. Yang laporkan Pak Kades. Om Swastiastu Bapak Ibu. Swastiastu. Oke, selamat pagi yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karangasem yang sudah berkenan hadir dan setelah kesibukan beliau. Jadi yang laporkan pelatihan angkatan kedua niki diikuti oleh 96 orang peserta dari unsur guru, kepala sekolah SD dan SMP Kabupaten Karangasem dari hampir dari 8 kecamatan Wenten. Nah, kemudian untuk angkatan kedua niki kita mulai kemarin Pak Kades tanggal 15 sampai hari Sabtu karena besok Rabu nih budu lagi kelau kawan-kawan minta libur dumun. Dan sehingga kita sampai hari Sabtu nih. Nah, jadi kemarin materi tentang pengenalan video Zoom sampun yang sampaikan. Hari ini rencananya Pak Ketua Eka Yasdika menyampaikan tentang Google Classroom. Materinya hampir sama dengan angkatan 1, yang mungkin ada beberapa penyesuaian sesuai dengan masukan hasil survei yang lakukan di akhir sesi angkatan pertama kemarin. Kami berikan survei pada peserta. Nah, beberapa masukan dari peserta niki kami jadikan perbaikan untuk angkatan kedua niki. Oke, yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi Pak Kades. Mohon arahan dari Bapak untuk angkatan kedua niki. Mudah-mudahan menjadi motivasi dan acuan bagi kawan-kawan untuk tetap termotivasi mengikuti kegiatan pengembangan profesi walaupun dalam situasi pandemi COVID-19. Ini untuk waktu dipersilakan Pak Kades. Oke, semua Pak Ngakan selaku moderator, juga host dan ketua panitia yang sudah melaporkan. Nah, sebelum saya awali, mari kita memanjatkan puja dan puji kepada Idris Sang Hyang Widi Tuhan Yang Maha Esa. Nah, tentu karena berkat rahmat beliau kita diberikan kesehatan dan apa yang menjadi tujuan kita melaksanakan Vkom di hari ini bisa kita capai dengan tanpa ada halangan sesuatu apapun. Nah, untuk itu izinkan saya memanjatkan panganjali umat. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, selamat pagi. Yang saya hormati Bapak Akan selaku Ketua Panitia yang telah menggagas dan melaksanakan kegiatan ini dengan baik. Yang saya hormati para narasumber yang sudah hadir, Bapak
Budaya Kaya Sedekah luar biasa telah memberikan materi yang sangat-sangat inovatif bagi kepala sekolah dan guru. Yang saya hormati Bapak Korwas, kemudian peserta video konten terkait dengan pelatihan peningkatan kompetensi TK bagi guru yang saya hormati, saya banggakan, dan saya cintai. Adapun materi yang diberikan kepada saya pada kesempatan hari ini adalah terkait dengan kebijakan di masa pandemi COVID-19. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan kebijakan, ada dua kebijakan di saat pandemi COVID-19 ini, diantaranya adalah satu, terkait dengan siswa belajar di rumah, dan yang kedua, terkait dengan guru belajar di rumah. Dari dua kebijakan ini, mungkin saya akan menyampaikan satu persatu. Pertama dulu terkait dengan kebijakan siswa belajar di rumah. Nah, tentu kebijakan ini belum bisa kita akan melaksanakan kegiatan pembelajaran seperti mana biasa, karena memang terkait dengan memasukkan siswa tatap muka di sekolah ini sangat berisiko, sangat berisiko. Nah, berbagai pendapat, berbagai survei, nah itu menunjukkan bahwa memang siswa belajar di rumah ini masih sangat diberlakukan begitu. Seperti misalnya, nah kalau Pak Menteri semula menyampaikan bahwa kalau terkait dengan persoalan sekolah di masa pandemi adalah itu bukan persoalan pendidikan sebetulnya, tetapi adalah terkait dengan pendidikan kesehatan. Itu penyampaian daripada Bapak Menteri kita. Nah, kemudian pembukaan sekolah di masa pandemi COVID-19 ini sangat berisiko terhadap penyebaran virus corona. Pasti, karena di sekolah itu akan berkumpul banyak orang, ya kalau misalnya kita lakukan ya seperti itu. Seperti misalnya kalau kita ambil contoh di SMP, katakanlah SMP 2, Karangasem, jumlah siswanya saja di sana sekitar 1.000 orang. Gitu. Kalau misalnya itu masuk, dia akan berkumpul 1.000 orang, bahkan lebih. Karena apa? Karena di sana juga ada guru-guru, ada pegawai, begitu juga ada mungkin pengantar yang mengantar anak itu masuk sekolah. Sehingga mungkin di sana akan berkerumun lebih dari 1.000 orang. Kalau itu terjadi, itu terlaksana, maka jika satu saja positif atau reaktif di sana, nah itu akan berpengaruh terhadap 1.000 orang. Bayangkan, kalau misalnya sampai terpapar 1.000 orang, nah ini akan menyibukkan dan mungkin akan mempersulit pemerintahan. Nah, oleh karena itu, pusat sampai saat ini memang belum ya merencanakan untuk pelaksanaan belajar di rumah bagi ya di zona kuning, oranye, dan juga merah. Nah, Bapak Ibu guru yang saya hormati, terkait dengan surat edaran
mungkin banyak yang bertanya kapan bisa dimulai gitu. Apakah Juni ini sudah Juli ini apa nanti masuk sekolah apa sudah bisa dimasukkan muridnya. Nah, ini kita masih menunggu perintah aturan daripada pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten. Tentu dengan pertimbangan-pertimbangan yang mungkin yang perlu dipertimbangkan lebih lebih matang lagi. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, mungkin di antara Bapak dan Ibu, para guru, para pengawas, begitu juga para narasumber sudah mendengarkan ya paparan daripada kementerian, 4 menteri yang memaparkan materi kemarin malam. Di antaranya adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang kedua ada Menteri Dalam Negeri, yang ketiga ada Menteri Kesehatan, dan juga Menteri Agama. Nah, dipaparkan terkait dengan keputusan bersama 4 menteri. Keputusan bersama 4 menteri yang telah disampaikan kemarin malam dan mungkin sudah viral di FB, WA. Nah, tolong nanti dibaca-baca itu sehingga kita tetap terupdate pengetahuan kita. Gitu. Bapak Ibu yang saya hormati, panduan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran baru di masa pandemik COVID-19 ini, nah pada panduan itu ada beberapa yang digariskan. Itu. Yang pertama adalah terkait dengan tahun ajaran baru. Ya, tahun ajaran baru itu tetap dilaksanakan adalah per Juli 2020. Namun jangan berpikir tahun ajaran itu langsung siswanya masuk. Itu langsung siswanya masuk. Namun demikian, gitu, ada beberapa ketentuan, yaitu dengan melaksanakan pembelajaran secara bertahap, dan secara bertahap ini dikhususkan pada daerah-daerah yang zonanya adalah zona biru. Artinya ya terkait dengan perkembangan COVID-19 di sana di bawah daripada 1%. Di bawah 1%. Nah, apakah Bali termasuk zona hijau, apa zona kuning, oranye, atau merah? Nah, dari berbagai penjelasan atau artikel yang ada, yang merupakan zona hijau, zona hijau, ada 102 daerah kabupaten kota yang merupakan zona hijau. Nah, tetapi setelah kita lihat ke 102 daripada daerah yang merupakan zona hijau, maka Bali belum tercantum di dalamnya. Bali belum tercantum di dalamnya. Nah, oleh karena itu, jadi tahapan-tahapan yang ditetapkan di dalam panduan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran baru ini berarti Bali belum termasuk di dalamnya. Bali belum termasuk di dalamnya. Nah, tahapannya Bapak dan Ibu yang saya hormati, itu per Juli itu nanti akan bisa dimasukkan atau tatap muka itu adalah SMA, SMK, SMP. Itu SMP termasuk juga kejar paket A, saya ulang, kejar paket C dan kejar paket B. Gitu. Nah, selanjutnya setelah 2 bulan ini akan dievaluasi, apakah ini berdampak banyak terhadap perkembangan
atau penyebaran COVID, apakah tidak. Jika misalnya ada perkembangan, maka tahap kedua tidak akan dilanjutkan. Mungkin tahap satu juga akan dihentikan. Jika tahapan ini berjalan dengan baik, ya tidak ada perkembangan terkait dengan penyebaran COVID-19, maka dilanjutkan yaitu tahapan tatap muka terhadap siswa SD, gitu. Siswa SD dan sederajatnya. Gitu. Nah, seterusnya Bapak dan Ibu yang saya hormati, jika ini berjalan dengan baik, penyebaran COVID-19 tidak ya menyebar secara masif, gitu, maka 2 bulan berikutnya itu akan dibuka atau akan diadakan tatap muka terhadap siswa atau anak-anak PAUD dan PAUD. Nah, oleh karena itu, Bapak dan Ibu, ya, Bali barangkali masih akan mengkaji apakah nanti bisa dimasukkan ke zona hijau, apa masih seperti sekarang ini, gitu. Jika misalnya nanti sudah zona hijau, maka untuk SMA, untuk SMP yang ada di Dinas Pendidikan ini, Juli sudah bisa masuk. Kemudian, jika misalnya tidak ada perkembangan yang lebih banyak lagi terkait dengan positifnya tersebut, maka September, untuk SD sudah bisa tatap muka. Dan terakhir, 2 bulan berikutnya, ya pada bulan November, itu nanti bisa siswa TK, anak-anak TK. Bapak Ibu yang saya hormati, memang memerlukan new normal pendidikan ini sangat memerlukan protokol daripada untuk melaksanakan kegiatan. Makanya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam surat keputusannya tidak hanya berdasarkan surat keputusan Menteri Pendidikan, tetapi terintegrasi antara kesehatan, kemudian yang mengatur terkait dengan zona, yang mana zona merah itu adalah Depdagri atau Kementerian Dalam Negeri, itu kemudian juga terkait dengan ya santri-santri atau perumahan-perumahan yang di santri itu nanti Kementerian Agama gitu, terkait dengan protokol-protokol apa yang harus dilakukan saat siswa berada di sekolah gitu. Apakah diperlukan sarana prasarana di sana terkait dengan cuci tangan, kemudian sarana prasarana terkait dengan masker gitu. Nah itu tentu nanti ya pertimbangannya di sana adalah Menteri Kesehatan. Oke, Bapak dan Ibu yang saya hormati, nah perkembangan kita di Karangasem sudah bagus sekali penanganannya. Pemerintah dalam menangani terkait dengan COVID-19 ini sudah sangat baik sekali, ya, di mana beberapa kebijakan-kebijakan terkait dengan PMI yang datang dari luar daerah, ya tidak lagi langsung ke masyarakat, kemudian dikarantina di suatu tempat sehingga ya tidak berbaur langsung kepada masyarakat, sehingga masyarakat sedikit bisalah aman itu terkait dengan penyebaran jika misalnya orang luar itu adalah terpapar daripada kegiatan-kegiatan COVID ini. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, itu terkait dengan perkembangan di mana untuk di Kabupaten Karangasem sudah mengkarantina lebih dari 800 orang, itu 800 orang. Kemudian yang sekarang dikarantina di hotel dan lain sebagainya itu sekitar 39 orang. Dan PMI ini terus berdatangan Bapak dan Ibu. Nah, informasi terakhir kemarin malam
ya dari gugus tugas COVID-19 Kabupaten Karangasem mengatakan bahwa Bali akan kedatangan 531 PMI tanggal 16 Juni 2020 ini. Gitu. Dari 531 itu adalah ABK. Gitu. Nanti 224 orang itu nanti akan datang lewat Bandara Ngurah Rai. Kemudian 307 orang itu nanti akan datang dari Pelabuhan Benoa. Gitu. Pelabuhan Benoa. Nah, oleh karena itu, Bapak dan Ibu, PMI kita sebetulnya masih berfluktuasi, masih banyak sekali di luar. Nah, tentu dengan demikian kewaspadaan terutama Bali, Karangasem ini tetap harus dijaga. Nah, untuk itu ya saya mohonkan pada kita semua agar ya tetap menjaga jarak, kemudian mengikuti aturan-aturan yang telah digariskan oleh kabupaten, provinsi maupun pusat. Oke. Bapak Ibu yang saya hormati, kami lanjutkan. Nah, itu terkait dengan guru mengajar dari rumah, gitu. Nah, memang untuk di Karangasem kondisi geografis yang barangkali masih ya sangat berbeda, sangat beragam Kabupaten Karangasem. Nah, ini tentu akan menimbulkan banyak kendala, ya, seperti misalnya pembelajaran, ya, jarak jauh ini secara daring online masih sangat terbatas gitu. Seperti misalnya kepemilikan HP bagi anak-anak, kemudian juga internet gitu, wifi. Nah, ini masih sangat-sangat terbatas sekali untuk di Karangasem gitu. Namun itu ini sudah sangat-sangat diupayakan baik oleh satuan pendidikan maupun dinas pendidikan kaitan dengan membantu kaitan dengan itu. Kemudian yang berikutnya ya keterbatasan sinyal barangkali juga ya di beberapa daerah, di beberapa kecamatan blank spot terkait dengan sinyal ini gitu. Nah, oleh karena itu ya sementara ini memang pembelajaran tidak hanya secara online tetapi juga secara offline gitu, secara offline. Nah, sementara ini teman-teman di sekolah ya itu sudah melaksanakan dengan sebaik-baiknya dan pemantauan tetap terus dilakukan sehingga dipastikan bahwa dengan baik. Kemudian juga yang menjadi kendala adalah biaya pulsa. Namun biaya pulsa ini karena sudah ada keleluasan di dalam pemanfaatan daripada dana BOS, nah ini pun diharapkan bisa membantu dalam kaitan dengan pembelajaran dari rumah dengan menggunakan daring online gitu. Nah, Bapak Ibu yang menjadi kendala, kita dulu sekarang yang menjadi kendala ini kemampuan guru. Nah, niki, walaupun daring, mungkin saja di awal-awal pembelajaran itu adalah hanya pakai WhatsApp, itu WhatsApp. Nah, yang lain-lain, ya fitur-fitur lain atau apa namanya sarana-sarana lain, media lain belum digunakan. Oleh karena itu, kami beranggapan bahwa kemampuan guru di dalam mengoperasikan TIK ini masih rendah, masih belum semuanya memahami terkait dengan itu. Nah, oleh karena itu, Bapak dan Ibu, inilah salah satu solusinya adalah untuk memahami TIK ini, ya dengan adanya pelatihan ini, ya mudah-mudahan di pelatihan ini nanti terkait dengan pembelajaran dari rumah itu tidak terkendala terkait dengan apa namanya TIK ini. Kita di pendidikan kerjasama KPS, ya, MKKS, juga MGMP, ya, KKG juga begitu, ya telah menyelenggarakan ya terkait dengan
pelatihan. Ya, namun upaya mengatasi kendala seperti apa yang tadi disampaikan itu, yaitu Sinampura Pak. Pak Kadi suaranya kurang jelas. saya di rumah tetap bekerja. Ini loh pekerjaan saya. Gitu. Hari ini
Dari jam sekian sampai jam sekian ini yang saya lakukan. Dari ini yang saya lakukan. Itu mestinya kita pertanggungjawabkan diri kita sehingga kalimat-kalimat yang nyeleneh seperti itu begitu kita bisa antar. Kita bisa pertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan kita di rumah. Nah, seperti misalnya di akhir-akhir kemarin Bapak dan Ibu melaksanakan kegiatan, catatlah di sana. Itu seperti misalnya ya mengolah nilai kaitan dengan kenaikan kelas dan kelulusan, kemudian mengisi raport jika Bapak Ibu jadi wali, kemudian pada hari ini misalnya ya Bapak Ibu mengikuti pelatihan daring online gitu. Ini kan sudah ya merupakan kegiatan kita yang bisa kita pertanggungjawabkan bahwa kita tidak dianggap di rumah itu tidur-tidur saja. Nah, itu yang saya ingin sampaikan. Dan itu semua Bapak dan Ibu bukan untuk saya sebetulnya. Apa yang saya sampaikan itu bukan untuk saya, tetapi adalah untuk melindungi Bapak dan Ibu. Karena saya, Bapak Ibu, ya, Bapak Ibu saya yang miliki, saya juga Bapak Ibu yang miliki, kita saling sayang, saling melindungi, saling isi-mengisi, gitu, saling bantu-membantu, saling dukung-mendukung. Nah, disinilah fungsi kita. Gitu. Nah, kita pengen, ya, saya penginkan kepada kita semua, ya, Bapak Ibu, ya, kami semua, mari kita berbagi, mari kita berbagi. Di saat suka, mari kita suka bersama. Duka, mari kita duka bersama. Senang, susah, begitu. Jangan sampai, ya, kita di antara keluarga ini, keluarga besar Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, ya. Di saat senang kita dekat, gitu. Tetapi di saat susah, Bapak Ibu meninggalkan teman, gitu, meninggalkan keluarga. Ini yang saya tidak inginkan. Oleh karena itu, mari ya saling dukung, saling bantu, terutama pemerintah kita, sehingga pemerintah kita ini bisa melanjutkan pemerintahannya dengan sebaik-baiknya. Baik, Bapak dan Ibu yang saya hormati. Nah, ada 3 sebetulnya pelatihan kalau misalnya kita pengen melaksanakan pekerjaan secara daring ini. Gitu. Karena di Bali, seperti saya sampaikan tadi, tentu tidak dalam waktu dekat kita tidak bisa melaksanakan tatap muka. Gitu. Perlu juga kita harus melaksanakan daring atau mempersiapkan diri kaitan dengan daring. Nah, terkait dengan ya pelatihan, pengenalan dan pemahaman terhadap penggunaan TK dalam pembelajaran jarak jauh secara online ini sudah dilaksanakan oleh MKPS, itu MKPS atas inisiatif dan kerjasama dengan MKPS itu. Pelaksanaan kegiatan ini sudah berjalan dan kini laporan tadi sudah 2 tahap. Tahap pertama kemarin sudah kita buka, kemudian tahap kedua adalah Bapak Ibu yang 97 orang ini di tahap kedua. Kemudian Bapak Ibu perlu dilanjutkan sebetulnya ini, yaitu perlu ada pelatihan pengembangan perencanaan pembelajaran jarak jauh, gitu, daring online ini. Gitu. Sekarang kita siapkan sarana prasarana yang kita gunakan, kemudian nanti perencanaannya seperti apa, kemudian tahap berikutnya atau pelatihan berikutnya sebetulnya masih perlu kita pelaksanaan pembelajaran secara daring, gitu. Pelaksanaannya. Gitu. Oke, Bapak dan Ibu yang saya hormati, dan itu tadi saya harapkan ya mungkin kerjasama dari MKKS, MGMP, juga mungkin ya MKPS yang bisa nanti membantu kembali terkait dengan ini. Oke, Bapak dan Ibu yang saya hormati, materi yang kita dapatkan, Bapak Ibu dapatkan selama pelatihan ini sebetulnya sangat sangat bermanfaat bagi guru di dalam pembelajaran di masa COVID-19 ini.
Nanti Bapak dan Ibu akan mendapatkan pengenalan pelatihan. Ya. Form video, video konferen, ya seperti misalnya Webex, kemudian Zoom, dan lain sebagainya. Kemudian juga membuat permainan atau berupa kuis, gitu, dengan menggunakan keyboard, ya. Kemudian membuat daftar hadir online dengan suhu form, gitu. Dan itu sudah terpapar dan mungkin Bapak Ibu sudah juga baca apa-apa nanti Bapak Ibu dapatkan. Dan materi-materi ini Bapak dan Ibu disajikan oleh Haji dan sangat-sangat berkompeten di bidangnya. Gitu. Seperti misalnya ya ada Bapak Yasdika, itu adalah penyusun sebetulnya, pembuat fitur-fitur atau format-format ya kaitan dengan aplikasi-aplikasi terkait dengan pembelajaran dari rumah. Gitu. Kemudian ada juga narasumber ya dari Singaraja, kemudian para pengawas juga sangat berkompeten terkait dengan ini. Nah, oleh karena itu saya harapkan ya kita semua itu Bapak Ibu khususnya mari kita belajar, pelajari dan pahami. Jika misalnya masih belum paham, nanti tolong ditanyakan kepada narasumber. Oke. Nah, beberapa saya mengingatkan atau saran saya kepada peserta, karena diklat ini adalah diklat yang sangat baik bagi kita, khususnya guru, di dalam menghadapi pembelajaran di masa COVID ini. Ya, diklat secara daring ini adalah hal yang baru bagi kita. Perlu kesungguhan dalam mengikutinya. Gitu. Kemudian diklat dirancang dengan metode ceramah, praktek, kemudian penugasan. Nah, ini perlu pencermatan Bapak dan Ibu agar tugas-tugas bisa diselesaikan. Gitu. Nah, nanti mungkin teknisnya adalah Bapak Ibu mendapatkan pemaparan materi, kemudian praktek. Ya, setelah praktek nanti Bapak dan Ibu akan membuat laporan. Itu laporan. Mampukah Bapak Ibu melaksanakan atau membuat kegiatan-kegiatan yang sifatnya daring gitu. Kemudian Bapak Ibu, diklat ini dirancang 5 hari. Tentu ada absen Bapak Ibu. Absen ini terkait dengan syarat penerbitan sertifikat. Tetapi saya harapkan arahnya adalah tidak ke sertifikat, tetapi lebih banyak bagaimana Bapak Ibu mencari ilmu pengetahuan agar bisa menguasai ya IT atau TK yang bisa kita manfaatkan sebagai pembelajaran dari rumah. Gitu. Dan Bapak dan Ibu, saya juga sudah sampaikan kepada Ketua Panitia, ya nanti ya sertifikat ini supaya bermanfaat, berguna bagi guru-guru, ya nanti silahkan format, atur sedemikian rupa, supaya paling tidak ada 30 jam. Gitu. Sehingga jika misalnya dipakai untuk usulan sertifikasi, begitu, lupa, itu nanti mendapatkan nilai 1 gitu. Tapi tidak semata-mata untuk itu saya harapkan kepada rekan-rekan saya, guru, kepala sekolah begitu, tetapi mari kita ikuti dengan sebaik-baiknya. Materi yang disajikan sangat bermanfaat bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran dari rumah. Nah, tentu saja Bapak dan Ibu dari 8 materi yang ada, itu 7 materi yang ada, saya yakin ke-7-nya itu adalah mempunyai kebermanfaatan bagi guru dalam mengajar dari rumah. Ditambah juga Bapak dan Ibu narasumber yang ngisi di sini adalah narasumber yang praktisi, artinya yang memberikan ini adalah memang sudah
hanya membaca saja, itu kemudian memberikan materi, tidak seperti itu. Tetapi mereka sudah menggunakan, tahu persis di mana kendalanya, di mana kesulitannya, dan bagaimana mengatasinya. Nah, itu sudah tahu persis terkait dengan itu. Nah, oleh karena itu, Bapak dan Ibu, saya mohonkan untuk diikuti dengan sebaik-baiknya. Kemudian untuk panitia, untuk panitia, programkan diklat lanjutan dari pembelajaran jarak jauh daring online ini. Nah, jadi tidak hanya pada pengenalan daripada TIK-nya saja, tetapi mungkin bisa dilanjut pada perencanaan dan pelaksanaannya. Gitu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, nah, terkait dengan, ini saya sampaikan, gitu. Saya sampaikan terkait dengan daring online pelatihan ini banyak kabupaten yang sudah nanya. Gitu. Banyak kabupaten sudah nanya. Kemarin Tabanan ya menghubungi saya, Pak Kadis. Diklat yang dilakukan oleh Karangasem itu luar biasa, sangat bagus. Saya sangat suka terkait dengan itu. Saya ingin meniru kaitan dengan itu. Nah, mungkin saya sudah kasih, ini loh Pak, kalau misalnya Bapak ingin melaksanakan kegiatan ini, materinya adalah ini dan lain sebagainya, silahkan bisa Bapak hubungi Ketua Panitia kami yang ada di Kabupaten Karangasem, Pak Ngakan. Mungkin itu sudah berkomunikasi, gitu. Artinya apa Bapak dan Ibu? Kita sudah lebih maju dibandingkan kabupaten-kabupaten lain. Kita sudah melaksanakan di sini dengan baik. Nah, tentu tidak terlepas ini adalah kerjasama daripada kita semua. Kerjasama Bapak Ibu Guru, kerjasama kepala sekolah, kerjasama juga pengawas-pengawas. Sehingga kegiatan ini sudah bisa berjalan dengan baik. Untuk itu, ya saya ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu sekalian, baik yang mendukung secara langsung maupun tidak langsung kegiatan ini. Mudah-mudahan kita sehat semua dan pandemi COVID-19 cepat berlalu. Demikian beberapa hal yang mungkin dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Kurang lebih apa yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Demikian Pak Ngakan. Nah, kami serahkan kembali kepada Pak Ngakan untuk mengatur kegiatan ini. Silakan. Ini matur suksema Pak Kades, arahannya sudah sangat jelas. Enten waktu Pak Kades sepertinya ada beberapa guru yang ingin bertanya, berdiskusi dengan Bapak. Silakan. Ini Pak Patih Murnawan, Tianyar Pak. Silakan mic-nya diaktifkan. Pak Patih Murnawan, Tianyar. Silakan Pak. Pak Murnawan, silakan Pak. Lurus Bapak, lurus. Atau yang bacakan sampun diketik niki ring chat Pak. Ini di sekolah tiang sinyalnya lemah bahkan tidak ada. Bagaimana solusi pembelajaran jarak jauh bisa terlaksana, apalagi siswa banyak yang tidak memiliki HP. Itu kan permasalahannya Pak Kades, mohon saking Bapak. Ini ke Pak Murnawan ring Tianyar Pak. Karena suaranya tidak bisa connect katanya. Baik. Silakan. Bapak dan Ibu yang ada di Tianyar, mungkin di tempat-tempat lain juga, Bapak dan Ibu. Memang itulah kendala kita dengan topografi Kabupaten Karangasem yang berbukit-bukit dan mungkin berlembah-lembah. Gitu. Sehingga
kita tidak semua bisa leluasa untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran secara online. Namun demikian, Bapak dan Ibu, di beberapa tempat, seperti misalnya katakanlah di dekat-dekat ya di kota, kemudian itu sudah hampir sebagian besar dan semua sekolah-sekolah memiliki WiFi, sudah memiliki WiFi. Tetapi di daerah-daerah pegunungan, kemudian mungkin di pinggiran begitu, nah memang ini adalah sangat sulit. Jangankan mempunyai WiFi begitu, sinyal pun kadang-kadang tidak baik. Ya, kalau sudah sinyal tidak baik, tentu ya kita tidak bisa berhubungan. Ya, walaupun ada handphone dan lain sebagainya, karena sinyal tidak baik ya pasti juga akan blank, tidak akan bisa melaksanakan itu. Oleh karena itu, memang di dalam pembelajaran dari rumah atau belajar dari siswa belajar dari rumah tidak hanya menggunakan secara daring, tapi dapat secara luring juga masih dimungkinkan untuk itu. Nah, untuk itu ya satuan pendidikan ya agar memformat sistem teknis daripada pembelajarannya yang ada di sekolah. Jadi tidak harus dipaksakan, tidak harus dipaksakan, harus memakai daring. Daring ini dilaksanakan jika sarana prasarana serta internet yang ada di sana berjalan atau bisa dilakukan secara baik. Jika tidak seperti itu, maka harus dicarikan jalan keluar secara mungkin luar jaringan dengan offline itu. Nah, di beberapa tempat ya pantauan daripada pengawas-pengawas kita, kami ke lapangan ya sudah berjalan dengan baik ya dengan pembelajaran secara berjenjang. Ya dari sekolah ya mungkin meminta bantuan kepada kepala dusunnya atau tokoh-tokoh di masyarakat, atau barangkali ya pembelajaran dilaksanakan dengan memberikan tugas-tugas dengan menghadirkan orang tua. Nah itu masih dibolehkan terkait itu. Nah itu sepanjang itu protokol kesehatan itu bisa diterapkan. Kira-kira Silakan lagi. Ini matur semua Pak Kades niki wonten dua penanya lagi Pak Kades mumpung wonten waktu malih 5 menit. Saking Bu Arniti saking Selat sareng Pak Tirte Abang. Pak Tirte dumun silakan Pak Tirte, Pak Putu Tirte, kepala sekolah. Inggih. Suksema pangakan Om Swastiastu. Selamat pagi Pak Kades. Inggih. Titiang puniki saking SD2 Abang Putu Sutirte titiang niki wonten 3 pertanyaan Pak Kades. Pertama terkait dengan kurikulum yang berlaku gitu. Nah, untuk tahun pelajaran baru puniki, nah apakah akan menyesuaikan dengan situasi kondisi pandemi puniki, kurikulumnya harus menyesuaikan dengan puniki ke satu Pak. Kemudian yang kedua, Titi yang memiliki kendala terkait mungkin sama dengan pertanyaan tadi, Titi yang sudah komunikasikan juga lewat pertemuan dengan orang tuanya kemarin gitu. Memang ada 1 sampai 5 orang Pak Kades yang mengalami permasalahan, baik nih kendala tentang napi wasna jaringan, juga kendala ekonomi, dan juga kendala orang tuanya tidak bisa memberikan pembelajaran, mungkin agak kenten, napi wasna terbelakang gitu. Nah sehingga kalaupun yang mungkin napi wasna mintakan solusi kepada Pak Kades, apakah mungkin yang bisa memberikan bimbingan gitu, ketika saat guru-gurunya ada jadwal piket. Ini hanya 1 sampai 5 orang mantan yang memiliki masalah niki, karena betul-betul anak ini perlu bimbingan sekali gitu. Nah, apakah bisa diberikan kebijakan punike? Artinya Titi yang mendatangkan anak itu katakanlah seminggu 1 kali atau 2 kali, hanya 1 jam saja dan tidak akan ada yang mengasuh punike. Kedua, yang ketiga puniki terkait Titi yang menduwe siswa 17 tahun Pak Kades, 17 tahun 3 bulan mungkin tamat ke SD gitu. Kemarin sudah Titi yang diskusikan dan Titi yang napi wastane ke PAUD PNR punike sampai hari ini belum sih Titi yang dapat jawaban gitu. Apakah bisa dibantu untuk pembelajarannya? Yang jelas diterima di SMP napi wasta reguler punike SMP 1 Abang tidak bisa diterima Pak. Itu yang mendaftarkan inginnya ke SKB. Tahun lalu juga sama masalahnya gitu. Cuman bisa dibantu difasilitasi, dititipkan belajar di SMP 1 Abang. Tetapi
rengis KB puni kejar paketnya gitu. Mohon dibantu Pak Kades. Inggih, terima kasih Om Santi. Baik Pak Tirte, pertanyaannya. Nah, jadi terkait dengan kurikulum Bapak dan Ibu, nah tentu kurikulum itu adalah tetap menggunakan kurikulum yang sedang berlaku sekarang, yaitu kurikulum 13. Nah, tentu di SD sudah semuanya melaksanakan kurikulum 13. Dan terkait dengan kendala jaringan, apakah saya boleh menghadirkan anak? Gitu, menghadirkan anak. Nah, di sini begini, Bapak dan Ibu sekalian, gitu. Memang di dalam protokol kesehatan memang diatur, gitu. Sepanjang ya anak-anak itu bisa kita kendalikan dan bisa apa namanya menjaga jarak begitu. Nah, tetapi ini yang kita sulitkan adalah kita tidak bisa nanti kalau misalnya bisa ya menjamin gitu terkait bahwa ini kan protokol kesehatan kan begini. Kalau misalnya mau ya nanti suatu saat akan diadakan new normal bagi pendidikan ya, dan new normal bagi pendidikan. Nah, tentu nanti akan diatur, Pak, diatur nanti anak itu dari rumah ke sekolah protokolnya seperti apa gitu. Sebab anak-anak ini nah, kalau SD barangkali ya bisa kita arahkan, tetapi kalau SMP, SMA belum tentu kepada itu sepeda motor, belum tentu dia akan langsung sekolah. Begitu juga setelah di sekolah, gitu. Maka di sana harus diatur protokol kesehatannya terkait dengan sarana yang ada di sana harus steril terkait dengan COVID-19. Kemudian kita juga terkait dengan sarana prasarana tangan gitu. Kemudian pakai masker, jaga jarak dan lain sebagainya. Ini memang perlu dibuat suatu protokol kesehatan. Begitu juga saat pulang gitu. Dari sekolah itu apakah bisa nanti dijamin bahwa itu langsung pulang gitu. Apakah tidak ke mall dulu atau kemana-mana begitu. Ini perlu pertimbangan gitu. Nah, oleh karena itu, ya saya tidak bisa akan memberikan kepada Bapak dan Ibu boleh dan tidak. Tetapi, nah itu adalah silakan Bapak Ibu punya sistem, punya sistem di sana. Sepanjang itu adalah ya tidak mengakibatkan terjadinya interaksi penyebaran COVID-19 ini ya sesuai dengan protokol kesehatan yang disyaratkan itu, nah silakan ya boleh-boleh saja. Oke, oleh karena itu silakan Bapak dan Ibu di sana mengkaji terkait dengan itu, buat suatu protokol kesehatan sehingga seperti itu. Dan nanti pun Bapak dan Ibu sesuai dengan keputusan bersama 4 menteri kemarin yang saya sampaikan tadi, itu juga nanti tidak akan semuanya nanti akan masuk di zona hijau itu, ya maksimal murid yang ada di kelas itu adalah maksimal 18 orang. Lebih daripada itu tidak boleh. Kalau misalnya di dalam satu kelas, katakanlah di SD, mempunyai kelas 6 muridnya adalah 30, gitu, 30. Maka itu harus dibagi 2. Pagi 15, sorenya 15. Gitu. Sehingga itu nanti akan memenuhi kriteria daripada protokol kesehatan. Itu seperti begitu, Bapak dan Ibu. Nah, kemudian terkait dengan siswa yang umurnya lebih daripada 17 tahun, nah, sesuai dengan aturan, itu sudah dititipkan di SMP 1 dan didaftar di di SKB. Gitu. Nah, kalau sudah seperti begitu, berarti kan ini merupakan kejar paket B, berarti kejar paket B. Dan ampun Pak Kades. Punike yang tahun lalu Pak Kades. Untuk tahun sekarang belum, karena tahun lalu dia yang seperti ini ke tahun yang sekarang belum dapat jawaban Pak Kades. Ada anak yang dia 17 tahun nih? Iya, mungkin sabun 17 tahun 3 bulan mungkin gini anaknya nih ke. Oh begitu. Iya, yang tahun yang lalu sudah ada juga diterima di SMP 1 Abang titip kan. Kemarin arahan tiang begini, silakan didaftarkan di sana. Kalau misalnya Dapodik itu nanti bisa mengakses terkait dengan anak itu, silahkan masukkan saja di sana. Gitu. Kalau misalnya Dapodik menolak terkait dengan itu, baru nanti ke tempat yang lain.
Nah, nanti tolong nanti berkoordinasi dengan kepala sekolahnya ya. Jika misalnya tidak memungkinkan untuk itu, ya pasti nanti ya harus masuk di kejar paket B. Oke, kira-kira. Oke. Terus Malesiki. Mungkin satu lagi Pak Kades, Bu Nengah Hartini saking Selat. Bu Hartini silakan. Bunga Harniti. Terima kasih Suksumo untuk galah puniki. Om Swastiastu Pak Kades. Iya, Swastiastu. Ini apura niki yang menyampaikan sedikit permasalahan yang mungkin yang nanti akan kita hadapi di tahun ajaran baru seperti ini. Ini sampun wikanin genah kitiangi sareng Pak Kades ring SD 7 Dudet Timur. Ini menyangkut tentang tahapan-tahapan yang mungkin akan dilaksanakan pada zona hijau nanti seperti ini. Ini seperti yang dipaparkan tadi bahwa tahap 1 itu dimulai dengan SMK, tahap 2 mulai baru bisa SD. Itu kalau mungkin bisa kita laksanakan. Nah, yang menjadi pemikiran puniki untuk penerimaan siswa barunya. Karena dari tiang di SD nike 100% siswa baru berasal dari rumah tangga. Berarti dasar-dasar tentang calistung sama sekali mereka belum memiliki untuk itu. Tidak ada yang TK. Nah, oleh karena itu mungkin pertanyaan tiang hampir sama dengan apa yang disampaikan oleh Pak Sutirte tadi. Sapunapi seharusnya tiang menyikapi nike apakah bisa mungkin niki guru kelas 1 tiangnya sampun bingung seperti nike. Bagaimana nanti proses pembelajaran yang kita mulai dari nol seperti ini ke Pak Kades, mohon masukannya. Kemudian kalau seandainya tadi apa yang dipaparkan Nike bahwa bisa mungkin secara bergilir, misalnya kelas 1, kelas 2, kelas 3 digilir untuk tatap muka, yang akan menghadapi kendala karena jarak rumah mereka lumayan jauh dan mungkin ada yang sampai 6 kilo dengan jalan seperti Nike. Mereka kalau tiang pisah-pisah tidak akan berani datang ke sekolah. Karena mereka itu datang ke sekolah secara bersama-sama mungkin dengan rumah-rumah terdekat sehingga keamanan mereka bisa terjamin. Nah, seperti ini. Nah, mungkin yang mintakan sama Pak Kades bagaimana tiang menyikapi masalah-masalah yang hadapi ring sekolah. Ini sapunike matur suksuma. Mohon petunjuknya. Langsung santan. Baik, Bapak dan Ibu yang saya hormati, nah tentu tidak di SD 7 Dudet Timur saja mengalami kesulitan seperti itu, mungkin di beberapa tempat juga sama, Bapak dan Ibu. Ya, mungkin juga di kota juga seperti begitu, karena ini kan perlu anak-anak yang namanya kelas 1 belum mengenal gurunya, siapa yang ngajar, bagaimana mengajarnya, begitu. Dan tahu-tahu mereka harus belajar di rumah. Gitu. Nah, ini yang mungkin nanti akan mengalami kesulitan. Gitu. Nah, oleh karena itu, Bapak dan Ibu, sekali lagi, nah, di sana silahkan, yang serahkan ring Bapak Ibu sekalian, kaitan dengan pembelajaran di masa COVID ini, begitu. Yang jelas, kalau dari urutan tadi yang Tiang sampaikan, kalau SD itu paling ya September, September berarti Juli Agustus niki berarti akan bertemu Nah, apakah boleh saya pertemukan? Nah, nike malih durus Bapak dan Ibu di sekolah masing-masing, dan di sekolah masing-masing itu yang jelas ya itu tadi yang Tiang sampaikan. Bagaimana prosedur dari rumah ke sekolah, setelah di sekolah seperti apa, kemudian dari sekolah ke rumah. Nah, niki memerlukan pertimbangan yang betul-betul luar biasa. Nah, karena niki adalah merupakan suatu musibah, nah tentu tidak normal, kalau di saat normal ya kita mungkin bisa untuk
lebih leluasa untuk membuat kebijakan kan. Karena ini tidak di masa normal. Jika kita buat kebijakan nanti siswa tidak bisa tertangani dengan baik. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu, urusan Bapak dan Ibu ya di sekolah masing-masing yang penting bagaimana siswa baru terutama di SD ya bisa Bapak Ibu berikan pembelajaran ya dari rumah, kemudian siswa belajar. Entah nanti orang tuanya yang dihadirkan, atau mungkin anaknya ya janganlah sampai menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Gitu. Kemudian kaitan dengan anak-anak ya yang tidak TK, bagaimana nanti PPDB-nya, nah itu sudah diatur oleh bidang SD, ya itu akan berjenjang, yang misalnya dari TK ke SD, itu nanti adalah guru TK yang nanti akan mendaftarkannya. Jika misalnya di luar daripada TK, tentu nanti ini apakah kepala dusunnya, atau mungkin tokoh-tokoh yang ada di sekitarnya, atau misalnya juga nanti kepada masyarakat atau orang tua itu sendiri. Dan pada kesempatan hari ini juga, saya mohonkan kepada Bapak dan Ibu, ya para guru, kepala sekolah, karena kita memiliki guru menjemput siswa. Niki mohon untuk dikerjakan, karena jika tanpa demikian, saya khawatir ya drop out anak-anak di masa pandemi ini akan sangat banyak. Oleh karena itu, mohonlah bantuannya, kerjasamanya, supaya anak-anak yang tidak yang masih belum masuk untuk bisa dimotivasi, bisa masuk kembali. Nah, terkait dengan bergilir dan lain sebagainya, kita tunggu dulu Ibu, tunggu dulu. Misalnya kita bisa dikaji bahwa Karangasem ini bisa melaksanakan new normal bagi pendidikan, mari kita kaji terkait dengan itu. Jika misalnya sendiri-sendiri atau jika kita pisah ada ketakutan kaitan dengan berangkat dari rumah sekolah, kita menyediakan solusi yang terbaik untuk itu. Inggih, punika minat. Matur suksema. Suksema Pak Kades. Mudah-mudahan 3 pertanyaan tadi cukup mewakili pertanyaan rekan-rekan yang lainnya terkait dengan waktu Pak Kades dengan kesibukan beliau yang sangat sibuk. Terima kasih sekali lagi Pak Kades untuk Bapak karena sudah cukup informasinya terkait dengan waktu. Saya persilakan untuk melanjutkan tugas-tugas Bapak yang lainnya. Terima kasih sekali lagi untuk Bapak. Terima kasih. Salam sehat semua. Hatur semua Pak Kades. Jadi untuk sesi selanjutnya Pak Eka Yasdika, tiang mohon Bu Nengah Sari bisa memandu. Bu Nengah Sari. Siap, Ini Raris Bu Nengah, mohon dipandu. Untuk selanjutnya Pak Eka Yasdika, karena Pak Kades tadi sampun 1 jam, jadi 2 jam tetap kita alokasikan untuk Pak Yasdika, jadi sekitar sampai jam 11 lah kurang lebih. Haris Bunga dilanjutkan, terima kasih. Terima kasih Pak Hakan, salam hormat Pak Kades, terima kasih Bapak